Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan pelatih Vietnam Kim Sang-sik yang sempat menghebohkan ya waktu di FIFA Matchday, dia datang menonton Indonesia main melawan Oman dan Mozambik untuk bisa memata-matai ya timnas kita yang ditangani oleh John Herdman, dan dia berada di tribun. Itu pasti sudah mencatat ya siapa-siapa pemain Indonesia yang perlu untuk diwaspadai dalam pertandingan nantinya di Piala AFF. Karena Vietnam itu satu grup, kita tahu bersama, dengan Indonesia. Ada di grup A juga, ada Singapura, ada Kamboja, dan Timur Leste. Makanya dia dengan teliti didampingi oleh temannya, salah satu asisten, untuk bisa menyaksikan laga Indonesia yang menang 2 kali. Pertama lawan Oman menang 3-0 dan lawan Mozambik menang 1-0. Pelatih John Herdman sudah mengatakan bahwa dia tidak peduli, dia cuek ya dengan apa yang banyak diberitakan soal kehadiran Kim Sang-sik. Dia tetap fokus untuk ke depan. Setelah melewati 2 pertandingan di FIFA Matchday, Oman dan Mozambik, tujuannya sekarang adalah di Piala AFF. Dan Herdman berambisi untuk membawa Garuda itu terbang tinggi, artinya bisa melampaui apa yang selama ini kita tidak capai, 6 kali runner up, dan Herdman ingin kita juara. Saya pikir sesuatu yang wajar kalau kita bisa menjadi juara di Piala AFF untuk pertama kalinya, yang tidak dilakukan oleh pelatih manapun, termasuk oleh STY yang 3 kali ikut ya gagal semua, kecuali ada 2020 sempat ke final dan tumbang. Tetapi Vietnam memang serius teman-teman ya, kalau bisa dilihat sekarang sudah mereka persiapkan. Kim Sang-sik ini ada 26 pemain sampai 28 pemain yang sudah disiapkan untuk terjun di Piala AFF. Mereka ingin mengalahkan Indonesia. Walaupun bermain di Pakansari, karena Indonesia sesuai dengan jadwal yang sudah keluar akan menjamu Vietnam di Pakansari, Stadion Pakansari di Bogor. Dan kita punya 2 kesempatan, kandang dan 2 tandang. Di kandang sebelum lawan Vietnam tanggal 3 Agustus, kita akan menjamu Kamboja 27 Juli. Sebelum kita berhadapan dengan Timur Leste, belum ditentukan tempatnya di mana, kemungkinan besar di Kuala Lumpur, itu pada tanggal 31 Juli. Dan terakhir kita ke Singapura, bermain di Stadion Nasional Singapura di markas lawan. Nah, kalau bicara dengan Vietnam ini karena saking seriusnya untuk bagaimana mereka bisa mempertahankan gelar juara ya di Piala AFF, karena mereka juara bertahan tentunya, dan mereka sangat mewaspadai Indonesia, karena lawan yang paling kuat yang mereka hitung, termasuk oleh Kim Sang-sik, adalah Indonesia. Memang kita tanpa pemain-pemain abroad yang bermain di Eropa karena sedang mempersiapkan diri untuk pramusim. Sehingga John Herdman sudah mengatakan akan memanggil pemain-pemain yang berada di Liga Super Indonesia. Ya, termasuk dengan Tom Hai tentunya, yang bermain di Persib Bandung, Eliano Renders juga di Persib Bandung, ada Jordi Amat di Persija, Mauro Silva di Persija, Sain Patinama juga di Persija, Jens Rahon ada di Bali United, Ivar Jenner ya ada di Dewa. Itu semua akan dipanggil. Di samping Rizky Ridho, Doni Tri ya, kemudian ada Beckham Putra, Sandi Ramdhani, semua itu yang kemarin juga tampil di FIFA Matchday itu akan direkrut yang bermain di Liga Super, teman-teman. Tetapi sekali lagi saya balik dengan pembicaraan Vietnam yang begitu serius menatap Piala AFF. Kim Sang-sik ya bersama dengan Federasi Sepak Bola Vietnam itu akan membawa sekitar 6 pemain diaspora yang sudah dinaturalisasi ya, 3 diantaranya dari Brasil. Nah, sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa Nguyen Xuan Xuan yang bernama Rafael Son itu sudah diambil kan, menjadi ujung tombak terbaik saat ini. Dan satu nama lagi yaitu yang bernama Hendrio, sekarang sudah berganti nama khas Vietnam, yaitu Do Hoang Hen, itu sudah ada. Nah, dan dengan satu nama yang muncul lagi terakhir, pemain asal Brasil yang dinaturalisasi, yaitu Geovano Magno ya. Ini Giovanni ini yang sekarang bernama Nguyen Tai Loc. Jadi 3 ini akan dibawa ya, rencana oleh Kim Sang-sik untuk berhadapan dengan timnas kita di Pakansari. Ya, juga ada 3 pemain diaspora lainnya yang dipersiapkan, yaitu Guah Ngo, kemudian Patrick Lee Giang, dan Dang Van Lam.
yang sudah ada saat ini. Jadi memang ya kita juga harus antisipasi ini karena mereka juga memang sangat serius untuk meladeni kita, dan tentunya Vietnam ingin menjadi juara grup karena di sebelah pasti Thailand akan jadi juara grup, sehingga berharap kalau Indonesia pun lolos sebagai runner up, Indonesia akan ketemu dengan Thailand karena Vietnam juga mengincar tim yang ada di sebelah, mungkin saja bisa Malaysia ya, sehingga mereka akan bertarung dengan Thailand mungkin di final. Tapi kalau kita bisa menjadi juara grup, ya kemungkinan besar Vietnam akan bertarung dengan Thailand untuk di babak semifinal. Jadi saya pikir John Herdman itu pelatih yang oke, yang bagus, yang tidak pernah gentar dengan siapapun. Dia sudah mengatakan bahwa tetap tujuan dia adalah memikirkan satu demi satu pertandingan mulai dari Kamboja, ya sama seperti kemarin di FIFA Matchday, Oman dulu, setelah ditasi baru Mosambik. Sekarang di grup itu Kamboja, karena bermain pertama tidak akan memikirkan Vietnam dulu, karena habis Kamboja kan masih ada Timur Leste. Jadi setelah Kamboja dilewati dengan mulus, tentunya ingin menang pasti menang, dan John Herdman berpikir dengan pertandingan kedua Timur Leste, baru nantinya setelah Timur Leste lewat menghadapi Vietnam ya sebagai pertandingan ketiga, baru terakhir dengan Singapura. Jadi apapun yang dilakukan oleh Kim Sang-sik dengan menambah amunisi mereka ya, sampai ada mungkin 6 pemain tambahan yang dinaturalisasi, itu tidak akan membuat John Herdman gentar. Ya, justru ini termotivasi bagi John Herdman untuk bisa membuktikan bahwa dia hadir untuk bisa membawa perubahan di tim nasional kita untuk jauh lebih baik, dan kita bisa tampil dengan maksimal di Piala AFF untuk bisa menjadi juara. Ya, kita akan tunggu persaingan antara Garuda kita dengan Vietnam yang begitu berambisi untuk bisa mempertahankan gelar mereka dan ingin menjungkalkan tim Garuda kita di Pakansari. Tidak semudah itu. Boleh saja mereka berambisi, tetapi ini bermain di negara kita. Dan John Herdman bertekad pasti untuk bisa membendung dan menghantam Vietnam. Kita doakan lagi ya teman-teman semua untuk keberhasilan Indonesia nantinya di ajang Piala AFF Juli dan Agustus yang akan datang. Tinggal sebulan lagi teman-teman. Oke, dengan saya Bung Ropan. Wassalam. Ciao.